Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan umur yang panjang. Terutama saya bersyukur karena masih bisa berbagi dengan teman-teman. Hari ini akan saya lanjutkan mata kuliah kepemimpinan dan organisasi. Sebelumnya sebelum UTS ya sudah dibawakan oleh Pak Dr. Zainal dan akan dilanjutkan oleh saya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kepemimpinan, tujuan, teori dan fungsinya. Oke. Jadi, kepemimpinan itu bukanlah tentang hierarki atau sebutan atau juga status, melainkan hal tersebut memiliki pengaruh dan menguasai untuk berubah. Jadi dia kepemimpinan ini bukan pelaksana teknis. Nah, tata laku dan kapasitas yang diperlukan oleh seorang pemimpin untuk memimpin masing-masing kelompok itu relatif berbeda meskipun tidak selalu berbeda tujuannya. Oke, kita masuk ke tujuan kepemimpinan. Yang pertama, tujuan dari kepemimpinan adalah penentu keberhasilan dalam suatu organisasi. Kenapa? Karena pemimpin itu tadi memberi pengaruh. Pemimpin itu bisa dicontoh. Pemimpin itu adalah pengayom. Pemimpin itu adalah orang yang punya visi, orang yang mempunyai mimpi, orang yang istilahnya tuh hanya mengedipkan mata, orang sudah tahu, oh ini maksudnya. Jadi betul-betul kepemimpinan ini bukan hanya sekedar jadi ada orang bisa jadi dia menjadi pemimpin di suatu organisasi, tapi sebenarnya tidak melaksanakan tujuan kepemimpinan, ya. Tidak melaksanakan tugas kepemimpinan. Yang kedua, menjadi titik pusat adanya perubahan yang signifikan dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, efektif untuk mencapai angka produktivitas kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Jadi seorang yang melaksanakan tugas kepemimpinan itu tidak semua orang bisa melaksanakannya ya. Dan yang berhasil adalah yang akan mencapai istilahnya orang-orang yang dia pimpin itu akan mencapai angka produktivitas terbaik. Karena tadi pengaruh. Jadi orang lain itu kan dipengaruhi bisa dari ada tekanan ya, tekanan. Tapi seorang pemimpin yang baik, sebuah kepemimpinan yang baik itu tidak melulu tentang tekanan ya. Jadi dia bisa mempengaruhi. Oke. Pengertian kepemimpinan. Jadi menurut Kadarusman, kepemimpinan atau leadership dibagi 3 yaitu self leadership, team leadership, dan organization leadership. Nah, apa sih itu self leadership? Jadi self leadership adalah pemimpin itu memimpin diri sendiri agar jangan sampai gagal dalam hidup. Jadi bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain kalau kita sendiri gagal. Kemudian yang kedua, team leadership. Nah, team leadership itu diartikan sebagai pemimpin orang lain atau pemimpinannya dikenal dengan istilah team leader atau pemimpin kelompok ya. Jadi yang memahami apa yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya, menyelami kondisi bawahannya, kesediaannya untuk meleburkan diri dengan tuntutan dan konsekuensi dari tanggung jawab yang dipikulnya, serta memiliki komitmen untuk membawa setiap bawahannya mengeksplorasi kapasitas dirinya hingga menghasilkan prestasi tinggi. Ya, jadi ada urutannya, harus kita memimpin diri sendiri dulu. Kemudian memimpin tim. Kemudian ada organization leadership ya. Jadi organization leadership ini itu dilihat dari konteks suatu organisasi yang dipimpin oleh organization leader, pemimpin organisasi yang mampu memahami nafas bisnis perusahaan yang dipimpinnya. Jadi ini lebih tinggi lagi levelnya. Kalau tadi team leadership, misalkan nih, kalau di perusahaan, team leadership itu dia misalkan kayak misalkan HRD, nah dia membawahi beberapa karyawan, keuangan membawahi beberapa, nah kayak gitu. Kalau organization leadership itu pemimpin tertingginya, ya kayak direktur. Oke. Nah, kepemimpinan harus memiliki kejujuran terhadap diri sendiri, yaitu memiliki integriti, sikap bertanggung jawab yang tulus, pengetahuan,
keberanian bertindak dengan keyakinan, kepercayaan pada diri sendiri. Ini karena aplikasinya memang harus per 5 menit berhenti, jadi ya seperti inilah. Oke, lanjut. Tadi tentang kepemimpinannya. Uh, jadi memiliki kejujuran terhadap diri sendiri. Kalau dia tidak ke dirinya sendiri aja nggak jujur, bagaimana mau jujur dengan orang yang dipimpinnya? Sikap bertanggung jawab yang tulus, nggak dibuat-buat, nggak pencitraan. Pengetahuan. Nah, pemimpin itu harus pinter, harus cerdas, IQ-nya harus tinggi, ya. Karena apa? Karena memang dia mempengaruhi orang. Apa yang bisa dipengaruhkan ke orang kalau dia sendiri saja seadanya begitu, ya. Kemudian keberanian bertindak dengan keyakinan. Jadi tidak sembrono. Keberanian bertindak dengan keyakinan itu maksudnya tidak sembrono, memang penuh perhitungan, ya. Kemudian kepercayaan pada diri sendiri dan orang lain. Jadi kita juga harus percaya kepada orang lainnya, dan kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Oke, teori kepemimpinan. Ada beberapa teori, jadi ada 3, ya, yang akan saya bahas di kali ini. Teori dalam model kepemimpinan, beberapa teori dan model kepemimpinan. Yang pertama, teori sifat. Nah, teori sifat ini teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakter khas fisik, mental, dan kepribadian. Jadi ada fisik, mental, dan kepribadian. Jadi beda ya, fisik, beda mental, beda kepribadian. Kalau kepribadian itu sesuatu yang berhubungan dengan watak, dan watak itu yang memang dibawa dari lahir. Nah, seperti itu. Kemudian fisik, ya. Jadi teori sifat ini dia mau mengidentifikasi ini, karakteristik khas ini. Kemudian karakteristik khas ini itu yang akan diasosiasikan dengan keberhasilan kepemimpinan. Nah, teori ini menekankan pada atribut-atribut pribadi dari pemimpin Nah, jadi dia atribut-atribut pribadi itu sangat melekat di kepemimpinan. Nah, dasar dari teori ini adalah asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alamiah dan dianugerahi beberapa ciri yang tidak dipunyai oleh orang lain. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ya, mental, fisik, itu kan pemberian Tuhan, ya. Kita nggak pernah mau meminta untuk misalkan dilahirkan tinggi kita segini aja, hidung minimalis, ya. Rambut keribo misalkan, kita pengennya lurus malah dikasih keribo misalkan. Nah, itu kan tidak pernah kita minta. Kemudian kepribadian itu masih erat hubungannya dengan watak. Watak ini kan, jadi memang beberapa watak yang memang tidak bisa jadi pemimpin, kayak misalkan watak orang yang sanguin. Itu tuh biasanya memang orang tidak bisa memimpin, atau flegmatis. Orang flegmatis itu ya tidak bisa memimpin karena dia itu memang ya ingin damai begitu, tidak mau terlibat dengan hal-hal yang aneh-aneh, tidak mau terlibat dengan konflik. Sementara kalau pemimpin itu kan ya harus siap-siap menyelesaikan konflik karena kan dia memimpin. Nah, dan yang biasanya yang menjadi yang orang-orang yang punya jiwa kepemimpinan itu istilahnya itu tadi pemimpin alami itu yang memang orang yang berwatak kolerik, orang yang bisa memerintah. Maksudnya memerintah itu bukan tukang perintah, beda ya. Jadi mengarahkan seperti itu. Jadi memang beda. Nah, kemudian jadi itu teori sifat ya. Kemudian teori kepemimpinan situasional itu ada beberapa modelnya. Pertama, model kepemimpinan kontingensi. Nah, ini dikembangkan oleh Fiedler. Jadi model kontingensi ini dilihat bahwa dari efektivitas kepemimpinan memiliki dalil bahwa prestasi kelompok tergantung pada interaksi antara gaya kepemimpinan dan situasi yang mendukung. Jadi ini gaya kepemimpinan, model kepemimpinan kontingensi ini itu melihat hubungan pemimpin anggota. Jadi harus hubungannya bagus. Kemudian struktur tugas, jadi harus jelas nih. Misalkan jangan sampai kepala bagian malah ngurusin yang teknis, misalkan ya kayak misalkan nih, ya sorry ya, kayak misalkan menteri harus turun ke jalan mengecek orang gila misalkan, itu teknis, itu tidak perlu dilakukan oleh seorang pimpinan.
Di pimpinan itu istilahnya itu memang dia harus sekali-sekali turun supaya bisa. Oke, sorry ya, salahnya masih sama. Tadi kontingensi ya, kemudian saya lanjut, kekuasaan posisi. Tadi struktur tugas harus jelas. Kemudian kekuasaan posisi yaitu derajat kuat atau lemahnya kewenangan dan pengaruh pimpinan ya atas variabel-variabel kekuasaan seperti memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi. Nah, dan situasi akan menyenangkan pemimpin apabila ketiga dimensi di atas apa namanya mempunyai derajat yang tinggi. Jadi harus seimbang, kayak misalkan hubungan pemimpin dan anggotanya harus bagus, struktur tugasnya harus jelas, dan kekuasaan posisi. Jadi untuk mempengaruhi. Yang kedua, model partisipasi pemimpin. Nah, jadi menurut Gibson, model ini harus bermanfaat bagi pemimpin atau manajer dalam menentukan gaya kepemimpinan. Kemudian tidak ada gaya kepemimpinan tunggal apa namanya dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Ini yang model partisipasi pemimpin ini ya. Nah, terdapat sejumlah proses sosial yang mempengaruhi kadar keikutsertaan bawahan dalam pemecahan masalah. Nah, jadi melibatkan bawahan. Nah, model ini mempertahankan 5 gaya kepemimpinan. Jadi, yang pertama AI. AI itu pemimpin menyelesaikan masalah atau membuat keputusan menggunakan informasi yang tersedia pada saat itu. Ini dalam penyelesaian masalah ya. Kemudian A2, pemimpin memperoleh informasi yang diperlukan bawahan ya, jadi dia dapat informasi dari bawahan dan kemudian memutuskan sendiri penyelesaian atas masalah sebenarnya. Yang ketiga C1, ini istilah 5 gaya kepemimpinan dalam model ini ya, model partisipasi pemimpin ini. Oke. C1, pemimpin berbagi masalah dengan bawahan. Jadi ada ininya. Jadi tadi menyelesaikan sendiri, kemudian mendapat informasi, tapi dia selesaikan sendiri. Tapi yang ketiga ini C1, dia malah berbagi masalah, biar diselesaikan sama-sama. Yang kedua C2, pemimpin berbagi masalah dengan bawahan sebagai suatu kelompok, secara kolektif memperoleh ide dan saran mereka. Kemudian yang kelima G2, pemimpin berbagi masalah dengan bawahan sebagai suatu kelompok. Pemimpin dan bawahan bersama-sama membuat dan mengevaluasi alternatif serta berusaha mencapai persetujuan atau konsensus penyelesaian. Pemimpin tidak mencoba mempengaruhi kelompok untuk mengadopsi penyelesaian yang mereka sukai dan mereka menerima serta mengimplementasikan penyelesaian yang mendapat dukungan seluruh kelompok. Jadi tidak pemimpin itu maksudnya yang partisipasi ini dia tidak boleh hanya menyelesaikannya sendiri, mungkin karena terlalu kuat pengaruhnya sehingga orang takut-takut memberi saran. Nah, itu juga bukan pemimpin yang baik ya. Yang berikutnya pemimpin jalur tujuan ya. Nah, jadi model kepemimpinan jalur tujuan ini berusaha meramalkan efektivitas kepemimpinan dalam berbagai situasi. Jadi menurut model ini, pemimpin menjadi efektif karena pengaruh motivasi mereka yang positif, kemampuan untuk melaksanakan dan kepuasan pengikutnya. Jadi pengaruh 3 hal. Itu akan sukses kepemimpinan itu kalau punya motivasi yang positif, kemampuan untuk melaksanakan tugasnya ya, dan apresiasi dari anggotanya. Itu dianggap bahwa kepemimpinan itu berhasil. Kemudian yang terakhir dari teori kepemimpinan situasional ini adalah teori kepemimpinan situasional Hersey dan Blanchard. Jadi model ini disebut teori kepemimpinan situasional. Ini penekanan teori kepemimpinan situasional adalah pada pengikut-pengikut dan tingkat kematangan mereka. Nah, jadi para pemimpin harus menilai secara benar atau secara intuitif. Intuisinya harus bagus nih. Mengetahui tingkat kematangan pengikut-pengikutnya. Jadi pemimpin yang baik itu akan tahu potensinya ini begini, yang ini. Jadi harus tahu, makanya harus cerdas. Kalau misalkan pelangap-pelangap aja, nggak bisa jadi pemimpin itu, ya. Oke. Yang kemudian Hersey dan Blanchard menggunakan studi Ohio State untuk membangkitkan mengembangkan
keempat gaya kepemimpinan manajer, yaitu mengatakan, menjual, berpartisipasi. Untuk kepemimpinan perspektif Islam tadi pendekatannya pendekatan normatif ya pertama, yang kedua sekarang adalah pendekatan historis. Nah, Al-Quran begitu kaya dengan kisah-kisah. Makanya kata Bung Karno ya, Jasmira, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena dari sejarah kita akan belajar, oh ternyata orang dulu supaya bisa menang, misalkan menaklukkan beberapa wilayah ya, kayak Sultan Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, kayak Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan membebaskan Baitul Maqdis dengan usia mereka. Kalau Al-Fatih, Masya Allah, usia yang masih sangat belia ya, masih belasan tahun, Masya Allah, tapi sudah bisa memimpin perang. Bayangkan, jadi pemimpin itu, pimpinan itu tidak melulu soal umur, karena banyak orang yang sudah berumur tapi tidak layak menjadi pemimpin. Nah, jadi begitulah Islam mempersiapkan kepemimpinan. Jadi dari teori-teori sebelumnya kita juga tidak apa-apa lah belajar ini ya, bisa memadukan. Tapi sebenarnya Islam itu sudah sangat lengkap. Jadi pendekatan historis ini kita bisa lihat bagaimana kepemimpinan Rasulullah, bagaimana kepemimpinan para sahabat, bagaimana kepemimpinan Abdurrahman bin Auf misalkan. Coba deh teman-teman ini nonton itu luar biasa. Sampai saat itu pun tidak ada yang mau menerima zakat, saking semua orang tuh sudah terpenuhi. Bayangkan ya, jadi luar biasa sekali. Nah, kemudian kita harus belajar dengan hal-hal seperti itu supaya bisa menjadi contoh. Kalau misalkan, oh ini penyebab keruntuhannya kerajaan, misalkan kerajaan Islam di Spanyol ya, yang Istana Alhambra. Coba deh searching. Istana Alhambra itu adalah peninggalan terakhir umat Muslim di Spanyol. Itu diusir oleh Ratu Isabella dan suaminya. Jadi mereka menancapkan tiang salib dan diklaim sebagai wilayah yang berhasil dijajah, berhasil direbut. Itu Istana Alhambra. Sultannya nangis-nangis kayak anak gadis itu. Ya, jadi saya baca di sejarahnya ya. Itu teman-teman harus banyak belajar sejarah biar bisa tahu, oh ini penyebabnya orang tidak pemimpin yang tidak berhasil seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pendekatan teoritik. Jadi ideologi Islam adalah ideologi yang terbuka. Hal ini mengandung arti bahwa walaupun dasar-dasar konseptual yang ada dalam bangunan ideologi Islam sendiri sudah sempurna, namun Islam tidak menutup kesempatan mengkomunikasikan ide-ide. Oke, kemudian jadi itu tadi ya, jadi 3 pendekatan teori dalam kepemimpinan Islam. Oke, kita lanjut ke fungsi kepemimpinan. Nah, fungsi kepemimpinan ini ada berapa ya? Pertama, menurut Siagin, fungsi kepemimpinan itu meliputi pimpinan sebagai penentu arah, pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi, pimpinan sebagai komunikator yang efektif, pimpinan sebagai mediator, dan pimpinan sebagai integrator. Jadi ini memperlihatkan bahwa memang menjadi pemimpin itu harus orang yang cerdas. Kalau tidak cerdas, dia mana bisa menentukan arah, mana bisa bicara, juru bicara, mana bisa jadi komunikator yang efektif, mana bisa menjadi integrator. Nah, seperti itu. Kemudian, fungsi kepemimpinan menurut Nawawi adalah pertama, fungsi instruktif, kedua fungsi konsultatif, fungsi partisipatif, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Nah, kita lihat satu-satu. Fungsi instruktif ya. Nah, fungsi instruktif ini berlangsung dan bersifat komunikasi satu arah. Jadi pemimpin itu harus bisa mengarahkan. Kemudian yang kedua, fungsi konsultatif. Fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikatif dua arah. Jadi bisa konsultatif ya. Kemudian yang ketiga, fungsi partisipasi. Fungsi ini tidak sekedar berlangsung dan bersifat dua arah, ya, tetapi juga berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif antar pemimpin dengan sesama orang yang dipimpinnya. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi delegasi. Nah, fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang. Jadi pemimpin itu memberikan pelimpahan wewenang kepada anggotanya, ya. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Nah, tugas dari kepemimpinan adalah juga harus bisa mengendalikan apa yang dipimpinnya. Kalau dia saja misalkan tidak bisa mengendalikan, bagaimana bisa dipatuhi, bagaimana bisa mempengaruhi, bagaimana bisa kata-katanya bisa didengarkan, seperti itu. Oke?
Eh, jadi pemimpin mempunyai wewenang. Jadi pemimpin itu eh, pemimpin yang mempunyai wewenang untuk mengarahkan anggota dan juga dapat mengarahkan pengaruh. Dengan kata lain, para pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahan yang harus dilakukan adalah, tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. Jadi kepemimpinan hanyalah sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela. Jadi bukan hanya karena takut, misalkan takut dipecat, takut takut diturunkan jabatannya. Jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang akan membuat para anggotanya melaksanakan tugas-tugasnya itu secara sukarela seperti itu. Nah, jadi kemudian proses kepemimpinan diarahkan dalam mendefinisikan, menetapkan, mengidentifikasi atau menerjemahkan arahan untuk pengikut mereka dan memfasilitasi atau memungkinkan proses organisasi yang seharusnya menghasilkan pencapaian tujuan. Jadi tugas kepemimpinan itu tugas yang cukup berat, dan sekali lagi kalau dalam konsep Islam konsep kepemimpinan ini ya memang harus jujur ya, harus berintegritas, harus punya pengetahuan yang luas, harus punya kecakapan dalam berbicara dan segala macam. Nah, ini ada dalam Quran surat As-Sajdah ya, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Ini dari Islam, dari pimpinan tentang pemimpin dalam perspektif Islam ya. Jadi pemimpin itu harus bisa memberi inspirasi ya. Oke, thank you. Kalau ada yang mau tanyakan nanti kita diskusikan di grup WA yang sudah dibuat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan dibagikan. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.